Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Pada minggu sebelumnya, kalian sudah diberikan tugas untuk mencari apa itu persamaan dan ketidaksamaan linier serta apa perbedaannya. Di sini Ibu langsung memberikan contoh soal. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. 2x ditambah 3 dibagi 4 dikurangi 3 dibagi 2, 1 dikurangi x sama dengan 2/3x dikurangi 5. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah, lihat, di sini penyebutnya ada 4, ada 2, ada 3. Ada 4, ada 2, ada 3. Kita harus mencari KPK-nya, berapa angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 3 sekaligus. Nah, di sini salah satu angkanya adalah 12. 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Jadi harus bisa dibagi ketiga angka yang ini. Nah, kalau sudah ketemu 12, maka nanti semua variabel dan konstanta yang ada di sini nanti akan dikali 12. Yang pertama yang ini dulu, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini kita belum hitung, jadi tulis kembali. Dikurangi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Dikali 3, 18. Ini belum kita hitung, kita tulis kembali. Sekarang ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dikali 2, 8. Dikurangi, ini 5, Bu, tidak ada penyebutnya. Oh, ada, walaupun tidak ditulis, yaitu 1. 12 dibagi 1, 12. Dikali 5 sama dengan 60. Nah, kita bisa lihat, kalau sudah seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan secara distributif. 3 dikali 2x itu sama dengan 6x. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Yang ini hati-hati, tandanya negatif. Negatif 18 dikali positif 1, negatif kali positif sama dengan negatif. 18 dikali 1 sama dengan 18. Selanjutnya, negatif dikali negatif, tadi ke sini, sekarang ke sini. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 18 dikali x sama dengan 18x. Sama dengan, ini tidak ada yang harus dihitung, 8x kurangi 60. Jadi, pada intinya, ketika kalian akan melakukan perkalian distributif, perhatikan tandanya. Jangan kalikan dulu angkanya kalau kalian bingung, tapi kalikan terlebih dahulu tandanya. Baru kalian nanti kalikan angkanya. Kalau sudah seperti ini, kita akan memisahkan variabel x di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Bu, apa yang membedakan dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Yang membedakannya di sini adalah tanda sama dengan. Berarti dari 6x sampai 18x dia di ruas kiri. Sedangkan 8x dan 60 berada di ruas kanan. Yang ini 6x tidak berpindah ruas, berarti tinggal kita tulis kembali. 9 dia di ruas
kiri, tapi harus pindah ke ruas kanan karena dia konstanta. Maka di sini positif pindah ruas menjadi negatif 9. Ini juga sama, asalnya negatif, dia posisinya di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan, asalnya negatif menjadi positif 18. Selanjutnya di sini 18x, dia tidak berpindah karena ada variabelnya, berarti posisinya tetap ada di sebelah kiri. Jadi tidak berubah tanda, yaitu 18x. Nah, sekarang 8x yang ini, dia akan pindah ke sebelah kiri. Maka yang asalnya dia positif, pindah ruas menjadi negatif 8x. Untuk yang negatif 60, dia tidak berpindah ruas. Makanya di sini tulis negatif 60. Jadi kalian harus perhatikan mana yang berpindah, mana yang tidak. Kalau sudah selesai, tinggal kita hitung. 6x ditambah 18x sama dengan 24x dikurangi 8x sama dengan 16x, sama dengan negatif 9 ditambah 18 jadi positif 9 kurangi 60 sama dengan negatif 51. Maka x sama dengan negatif 51 per, ini asalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Maka nilai x di sini adalah negatif 51 per 16. Sekarang kita ke pertidaksamaan linier. Untuk pertidaksamaan linier, minggu kemarin kalian sudah mencari simbol untuk pertidaksamaan linier. Salah satunya di sini lebih kecil, ada juga lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, dan yang terakhir adalah tidak sama dengan. Nah, ini agar tidak pusing dan tidak lupa, kalau kecil ke sini kecil, berarti dia ke arah kanan, tapi kalau besar dia ke arah kiri. Ini kecil besar. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan biasanya juga dituliskan dalam bentuk interval atau selang. Di sini ada beberapa bentuk. Untuk A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B, maka dia memiliki grafik seperti ini. Karena di sini tandanya sama dengan, berarti jadi bulatannya full. Ini juga bulatannya full karena sama dengan. Dan grafiknya dari sini ke sini. Ini A, ini B. Lalu yang berikutnya, A lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan B, maka di sini selangnya A-nya tidak sama dengan, maka di sini bulatan saja, tidak ada. Maka di sini bulatan saja. Maka di sini bulatan kosong untuk A, dan untuk B-nya di sana karena ada sama dengan, maka di sini bulatannya penuh. Dan selang A ke B itu yang ini. 3x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Di sini kita masih belum bisa menentukan selangnya arahnya kemana. Untuk itu kita anggap, bukan merubah ya, kita anggap lebih besar sama dengannya menjadi sama dengan 3x
dikurangi 4 sama dengan 16 ditambah 8x. Seperti sebelumnya, kita pindahkan variabel. Seperti sebelumnya, kita akan memindahkan angka yang ada variabelnya ke sebelah kiri dan konstanta ke sebelah kanan. 3x di sini tidak pindah, jadi kita tulis saja 3x. Ini 4-nya akan berpindah, karena harus ada di ruas kiri. Negatif pindah ruas jadi positif. Ini 8x, karena asalnya berada di sebelah kiri, melewati sama dengan, maka positif pindah plus menjadi negatif 8x. Yang terakhir ini 16, dia tidak berpindah, berarti positif 16. 3x dikurangi 8x lebih besar negatifnya, maka negatif 5x sama dengan 4 ditambah 16, 20. X sama dengan 20. Ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Positif dibagi negatif, hasilnya tetap negatif. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, agar kita tahu X-nya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 4, kita ambil selangnya seperti ini. Anggap negatif 4 ada di sini. Berarti kalau ke sebelah kiri, di sini ada negatif 5, ada negatif 6, dan seterusnya. Sedangkan ke sebelah kanan ada negatif 3, ada negatif 2, ada negatif 1, dan ada 0. Nah, untuk menghitung ini, arahnya kemana, kita perhatikan terlebih dahulu. Ambil salah satu angka, tetapi bukan negatif 4. Contohnya, Ibu ambil yang di sebelah kiri ada negatif 5. Kita ganti setiap X dengan negatif 5. 3 dikali negatif 5 dikurangi 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8 dikali negatif 5. Hasilnya ini 3 dikali negatif 5, negatif 15 dikurangi 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah negatif 40. Maka hasilnya negatif 19 lebih besar sama dengan negatif 24. Negatif 19 lebih besar sama dengan negatif 24. Ini betul ya. Maka nanti selangnya berarti ke sebelah kiri. Maka X lebih kecil sama dengan, pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau itu salah? Nah, kalau salah, yang itu kita coba masukkan angka 0. 3 dikali 0, 0 berarti nanti sisanya negatif 4, yang di sana 16. Negatif 4 lebih besar dari 16. Salah. Nah, berarti tidak mungkin, arahnya ke arah kanan, maka di sini arahnya ke arah kiri. Kalau arahnya ke arah kiri, berarti otomatis X-nya lebih kecil daripada negatif 4. Ini negatif ya. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu kali ini. Untuk tugasnya nanti akan diberikan pada minggu tugas, yaitu minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Soal